Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Baik anak-anak yang saleh dan salehah, marilah kita awali pembelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oke, hari ini kita masuk ke bab bagian 2, yaitu di halaman 35. Hari ini kita akan membahas tentang iman. Anak-anak yang saleh dan salehah, kalau kita berbicara tentang iman, maka iman itu bermakna adalah percaya. Jadi arti iman itu percaya. Entah kita melihat atau kita tidak melihat, maka kita harus mempercayainya. Karena Allah pun mengatakan bahwa orang yang beriman itu dia akan percaya kepada yang gaib. Artinya dia tidak melihat hal itu. Seperti dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ketiga, Allah mengatakan, alladzina yu'minun bil gaib. Orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Artinya kita beriman kepada Allah, kita percaya kepada Allah, meskipun kita tidak melihat Allah. Kita percaya dengan apa yang Allah janjikan, meskipun itu mustahil bagi kita. Misalkan kita percaya dengan surga, yang dengan begitu indahnya Allah kabarkan dalam Al-Quran, meskipun kita tidak pernah melihat bagaimana sih surga itu, atau kita takut dengan neraka, yang begitu panas, begitu dahsyat siksanya, meskipun kita tidak pernah melihat langsung bagaimana keadaan neraka. Tapi kita percaya kalau surga dan neraka itu ada. Allah ciptakan semua itu. Nah, anak-anak yang saleh dan salehah, iman itu artinya adalah percaya atau meyakini. Meyakini, keyakinan itu letaknya di hati. Berarti kita meyakini dengan hati, kemudian kita ucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Kalau kita yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati kita yakin bahwa Allah lah yang menciptakan kita. Allah yang menciptakan alam semesta ini, dan tidak boleh ada keraguan dalam hati kita. Mungkin ada pencipta yang lain. Kita tidak boleh meragukan bahwa Allah lah satu-satunya pencipta alam semesta ini, yang menjaga alam semesta ini sehingga kita hidup di dalamnya. Hanya Allah, Allahu Ahad. Allah lah yang menciptakan. Kemudian itu kita ucapkan dengan lisan kita. Ketika kita mengatakan bahwa Allah menciptakan, Allah yang memelihara kita, Allah yang memberi kita rezeki, maka kita ucapkan dengan lisan, kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Maka kita ucapkan, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Maka itu kesaksian lisan kita. Maka kalau orang itu hanya yakin saja dengan hatinya, tapi dia tidak mengucapkan secara lisan, maka dia disebut belum seorang muslim. Tapi dia kalau sudah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, maka dia seorang muslim. Kemudian kesaksian kita, keyakinan kita dalam hati, kemudian kita ucapkan dengan lisan, maka kita amalkan dengan perbuatan. Ketika tadi kita meyakini bahwa Allah menciptakan kita, kita ucapkan dengan kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita mengamalkan dengan perbuatan, mengamalkan apa yang Allah perintahkan kepada diri kita.
Yaitu kita disuruh sholat, ya kita sholat. Disuruh puasa, kita puasa. Disuruh berbuat baik kepada orang tua, mengabdi kepada orang tua, kita mengabdi kepada orang tua kita. Disuruh berbuat baik kepada teman, maka kita pun berbuat baik kepada teman. Itulah membuktikan kalau kita beriman kepada Allah dengan meyakini hati kita, dengan ucapan lisan kita, dan kita pun mengamalkan dengan perbuatannya. Itulah keimanan yang utuh. Oke. Kemudian yang B, kita meyakini bahwa Allah itu ada. Nah, kalau ini di halaman 36, kalau kita mengamati badan kita, semua tubuh kita ini, maka kita akan meyakini bahwa sungguh Allah itu maha menciptakan diri kita dengan sebaik-baiknya. Allah mengatakan dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim dengan sebaik-baik bentuk. Maka perhatikan tubuh kita ini. Kita mempunyai badan, mempunyai tangan, mempunyai mata. Itu semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Hidung kita bisa mencium bau, itu karunia dari Allah. Telinga kita bisa mendengar, itu karunia dari Allah. Bisa saja orang banyak punya telinga tapi tidak mendengar. Kalau kita lihat orang tuli, telinganya sempurna, bentuknya sempurna telinganya. Tapi Allah menghendaki telinga tidak mendengar, maka telinganya pun tidak mendengar. Kemudian dengan mata, kita jangan meyakini bahwa kita melihat karena kita punya mata. Bukan diyakini seperti itu. Kita bisa melihat karena Allah mengaruniakan kita penglihatan. Karena banyak orang yang punya mata, tapi dia tidak bisa melihat. Allah berikan kecacatan sedikit saja matanya, maka matanya tidak bisa melihat. Tapi mata kita, Allah karunia penglihatan ini, maka kita harus syukuri. Dan kita meyakini bahwa Allah lah yang menganugerahkan kita penglihatan, Allah lah yang menganugerahkan kita pendengaran, Allah yang menganugerahkan kita rasa, sehingga kita bisa menikmati apapun ada di sekitar kita. Kita bisa menatap orang tua kita bisa mendengar suara mereka, kita bisa merasakan kasih sayang mereka, itu semuanya karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di halaman ke-37 kita mengamati makhluk ciptaan Allah. Contohnya kita amati nih bumi di sekitar kita, lingkungan sekitar kita. Semuanya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di alam semesta ini yang bukan ciptaan Allah. Semua ciptaan Allah. Coba kita amati gunung yang menjulang tinggi, begitu indah dengan pemandangan pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan di sana, kemudian ada hewan yang hidup di sana. Itu semuanya adalah ciptaan Allah dan Allah lah yang memelihara mereka. Kemudian kalau misal kalian melihat burung, apa yang menyebabkan burung itu bisa terbang? Pertanyaannya, kenapa burung itu bisa terbang? Maka mungkin orang akan banyak menjawab, karena burung itu punya sayap. Apakah dengan punya sayap bisa terbang? Ternyata tidak. Karena banyak binatang yang lain punya sayap, mereka tidak terbang. Tapi burung punya sayap, Allah izinkan untuk terbang. Karunia dia untuk terbang. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Mulk, awalam yarau ila at-tayri faqahum saffatin wa yaqbidun. Apakah kalian tidak memperhatikan burung yang mengepakkan, menutup dan membuka sayapnya? Coba kita perhatikan burung itu kalau dia terbang mengepakkan sayapnya, membuka dan menutup. Allah suruh kita memperhatikan itu. Allah mengatakan ma yumsikuhunna illa rahman. Tidak ada yang menahan mereka di udara itu kecuali Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Burung itu bisa terbang karena Allah menahan mereka di udara untuk terbang. Tapi maka kita harus yakin bahwa mereka terbang bukan dengan sayap, karena sayap mereka,
tapi kita meyakini bahwa Allah lah yang menahan mereka sehingga mereka bisa terbang. Kemudian yang ketiga, mengamati peristiwa siang dan malam serta gejala alam. Nah, anak-anak yang soleh dan solehah, semua kejadian itu pun ciptaan Allah. Allah menghendaki siang, menghendaki malam itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah pun bisa mengatur di satu tempat siangnya itu lama, siangnya itu pendek, itu atas kehendak Allah. Allah berkuasa untuk semua itu. Jadi kita harus meyakini semua yang Allah ciptakan pasti ada baiknya untuk kita. Allah takdirkan di Indonesia ini siangnya 12 jam, malamnya 12 jam, itu kehendak Allah, itu takdir Allah. Di tempat lain bisa jadi ada malam itu hanya 3 jam saja. Malam bisa jadi hanya 3 jam. Siangnya berjalan selama 21 jam. Itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah lah yang Maha berkehendak, Allah lah yang Maha menciptakan kita, Allah lah yang menginginkan setiap kejadian di alam semesta ini semua atas kuasa Allah, dan kita harus meyakini bahwa itu adalah kehendak Allah dan kehendak Allah pasti baik untuk kita semua. Baik anak-anak yang soleh dan soleh yang bisa Ustaz sampaikan hari ini, silahkan nanti kalian pelajari di buku-buku kalian bisa baca. Kalau belum bisa baca, minta tolong orang tuanya untuk membacakan. Dan insya Allah Senin depan kita akan PTS, ya, penilaian tengah semester. Insya Allah penilaian setengah semester akan kita ulangkan di bab 1 dan bab 2 saja, insya Allah. Demikian dari Ustaz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita akhiri dulu dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Engkau, dan aku meminta ampun dan bertaubat kepadamu. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.